Selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan boleh terus hadir di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan masih percayakan bagi kami untuk kami nikmati, untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan harus berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Orang-orang Kristen di perantauan ini hidupnya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Mereka mengalami tantangan demi tantangan. Mereka adalah orang-orang minoritas, orang-orang Kristen minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat non-Yahudi yang tidak mengenal Kristus. Seringkali mereka mendapatkan tekanan, difitnah, dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah kondisi mereka sebagai orang-orang perantauan, orang-orang minoritas yang tidak mendapatkan perhatian, bahkan sering mendapatkan ketidakadilan, difitnah, surat ini diberikan oleh Petrus kepada mereka untuk tetap berdiri teguh menjadi orang-orang Kristen yang menunjukkan identitas mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat, meneladani Kristus di dalam kehidupan mereka, kendati pun keadaannya tidak baik-baik saja. Ada dua hal yang dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan melalui Petrus, surat Petrus ini kepada jemaat Kristen yang tersebar di perantauan di beberapa kota tersebut. Yang pertama, Petrus mengingatkan pentingnya kesatuan komunitas Kristen yang hidup di tengah masyarakat. Di dalam ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi sebagai umat Kristen, tubuh Kristus, jemaat Kristen harus menunjukkan teladan yang baik, seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, sehingga orang-orang di sekitar mereka akan melihat bagaimana identitas mereka sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang dipersatukan. Jadi ada kesatuan, tidak terpecah belah. Karena dengan kesatuan mereka,
mereka menunjukkan teladan Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan yang kedua adalah Petrus mengingatkan bahwa panggilan orang Kristen yaitu untuk memberkati mereka yang berbuat jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di ayatnya yang ke-9, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kendati pun mereka situasinya tidak baik-baik saja, mereka difitnah, mendapatkan ketidakadilan, tetapi firman Tuhan mengingatkan mereka bahwa panggilan orang Kristen itu adalah untuk memberkati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah ini teladan yang Yesus Kristus tunjukkan kepada kita, orang-orang berdosa? Di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi di dalam hal ini Petrus mengingatkan sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan yang tersebar di perantauan, mereka harus tunjukkan bahwa mereka harus hidup dalam pengampunan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap menunjukkan kebaikan, tetap menunjukkan identitas sebagai orang yang sudah mengalami kasih dan pengampunan dari Kristus. Sehingga di dalam hal ini Petrus juga mengutip apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ini menjadi suatu bentuk kekuatan, penguatan kepada mereka. Biar orang jahat kepada mereka, kepada kita, tetapi percayalah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang terus mencari perdamaian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua panggilan ini mengingatkan setiap kita akan identitas kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kita dipanggil untuk sehati sepikir di dalam Kristus, menunjukkan identitas kita, komunitas yang saling mengasihi. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk memberkati, untuk menjadi berkat kepada orang yang jahat sekalipun. Ini menjadi panggilan setiap kita. Tentu tidak mudah, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan kita diingatkan di 2026 ini terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tujuannya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami kembali akan identitas kami sebagai orang percaya yang terus menunjukkan teladan Kristus yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang yang melihat sungguh Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Kami menjadi alat yang memuliakan Engkau, bersaksi di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin.